Shalom. 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 Shalom teman-teman. Balik lagi sama gua Jeremy. Dan gue Vanessa. Ini kita rapi-rapi gini mau ngapain ya? Kita mau ibadah Natal. Ibadah Natal. Emang ada ibadah Natal? Ada, walaupun cuma di rumah aja, tapi kita tetap ada ibadah dong. Oh iya, pasti keren banget dong ya. Keren. Jadi Kepo kepo nggak? banget, kepo banget, Kita kepo banget. sapa dulu buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton. Coba absen dulu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Absen di komen ya. Gua kepo banget sih ibadahnya kayak gimana Iya, nih. aku juga kepo banget. Ya udah deh, ayo. Ya udah, daripada nunggu lama-lama, kita mulai aja ibadah Natal GC dan Youth. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Hai guys, ayo kita ibadah Natal bareng yuk. Ya, ayo. Aku share ya. Oke.
the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. Let's say once more. See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and we came from afar, following a star to you. With expectations in our hearts to meet the King. And as we entered in and saw him, our hearts rejoiced as we beheld him. Oh glory to the King. Oh, honor to our God we
Puji Tuhan, shalom. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita dengarkan pesan yang disampaikan pada hari ini, mari bersama-sama teman-teman mudaku, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih buat semua kebaikan, anugerah penyertaan-Mu. Bahkan di sepanjang tahun yang sudah kami lalui, kami sebentar lagi akan meninggalkan tahun ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun yang sudah kami lewati, penyertaan-Mu sempurna di tahun di depan kami, tahun 2021. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Ajar kami, didik kami, biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita semua katakan amin, amin. Nah, langsung saja teman-teman muda, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaan yang sangat sederhana, kapan Tuhan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 14. Di sana diceritakan banyak sekali tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman muda, saya ingat satu kali beberapa tahun yang lalu, mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah pernah tahu cerita ini. Tahun 2004 pada waktu itu bulan Desember, kejadian tsunami di Aceh. Kebetulan pada waktu itu saya ada di Medan, saya pelayanan di sana. Dan pagi-pagi setelah hari Natal kami akan siap-siap untuk pelayanan ibadah minggu. Saya lagi di warung, saya lagi duduk, sedang dalam persiapan, kita lagi sarapan sebelum berangkat ke gereja. Tiba-tiba warung itu bergetar dengan keras. Bergetar dengan keras dan kemudian hilang. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pada waktu kami pulang dari gereja, di TV diberitakan ada banyak orang mati. Ternyata ada tsunami. Dan teman-temanku, hal yang terjadi sebelum tsunami itu terjadi adalah pagi harinya setelah gempa melanda daerah Aceh dan sekitarnya. Air laut dikatakan susut, air laut mengering, dan ikan banyak dan orang-orang katanya pada datang ke pantai. Tidak ada satupun yang menduga, tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi sampai tiba-tiba datang ombak yang sangat besar. Datang gelombang tsunami yang sangat besar. Ketidaktahuan kita akan apa yang terjadi membuat kita bisa menjadi lengah, bisa menjadi gagal. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi di firman Tuhan ada banyak sekali tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita bisa belajar beberapa hal. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Sama seperti tadi kejadian tsunami di Aceh pada waktu itu. Akhirnya ratusan ribu orang meninggal karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, dan mereka tidak berjaga-jaga. Hingga akhirnya gelombang tsunami datang. Mereka lenyap. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Agar kita pada waktu Tuhan datang boleh ikut bersama-sama dengan Dia. Ada 3 hal. Yang pertama, karena kita hanya tahu tanda kedatangan Tuhan dari tanda yang sudah ada, namun kita tidak pernah bisa tahu kapan waktunya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Kita cuma tahu dari tanda-tanda zaman. Kita cuma tahu dari kondisi-kondisi zaman. Tapi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang kedua, berjaga-jaga akan membuat kita tidak over pede
atau tidak terlalu percaya diri. Kesalahan orang ketika dia terlalu percaya diri membuat dia menjadi lengah, membuat dia tidak waspada, membuat dia tidak berjaga-jaga. Akhirnya dia mudah jatuh dan dia bisa hilang. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terlalu percaya diri akan membuat kita menjadi lemah. Terlalu percaya diri akan membuat kita tidak waspada. Ada berapa banyak kejadian yang terjadi hanya karena kita atau mungkin orang di sekitar kita terlalu overpede, terlalu percaya diri. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus berjaga-jaga? Berjaga-jaga akan membuat kita terus belajar mengenal Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, kita tidak tahu kapan Dia akan kembali menjemput setiap kita. Kita akan terus belajar untuk mengenal Dia. Kita akan terus belajar firman. Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu Dia datang kita hilang. Jadi yang ketiga, kenapa kita harus berjaga-jaga? Berjaga-jaga membuat kita akan terus belajar untuk mengenal Tuhan. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Teman-teman muda, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi kita tahu kenapa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa mengelak dari waktu itu. Tapi kita tahu kenapa kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, karena kita hanya tahu dari tanda-tanda zaman. Kita tahu dari firman Tuhan. Yang kedua, karena dengan berjaga-jaga, kita akan terus waspada. Kita tidak akan menjadi terlalu percaya diri yang membuat kita menjadi lemah. Yang ketiga, yang terakhir, dengan terus berjaga-jaga, kita akan terus belajar untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat kehidupan doa kita, lewat perkumpulan rohani, lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, lewat semua aktivitas rohani. Kita terus membangun rohani kita untuk kita boleh terus mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu nanti Tuhan Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Dia, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Joyful all you nations rise, join the triumph of the skies. We angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Herald angels sing. Christ thy highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Till his head behold him die, girls as virgins strong. Hail to heaven, God has seen. Hail the incarnate
glory to the newborn. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus kibar surga bergema, lahir Raja mulia. Kibar surga bergema, lahir Raja mulia. People come together, a stranger's neighbor, blood is one. Children of generation, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be trouble. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth, that is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Jesus, the light of heaven. Jesus, the light of heaven. Friends forever. His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth, that is merely
Jesus, light of heaven, reigns forever, His kingdom come. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6 berkata, "Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar." Bicara tentang berjaga-jaga, tentang bagaimana kita berjaga-jaga adalah sesuatu yang gak merupakan konsep yang ngawang-ngawang, yang kita bisa pikirkan, tapi harus ada take action-nya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Bagaimana kita berjaga-jaga hari-hari ini menantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Seperti yang sudah tadi Kak Fik baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6 bilang bahwa kita ini anak-anak siang. Kita ini orang-orang terang, anak-anak terang. Kita ini bukan anak-anak kegelapan. So hari-hari ini Tuhan menuntut setiap kita untuk kita gak menjadi sama dengan dunia, tapi kita harus mengubah dunia. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus hidup intim sama Tuhan. Yuk kita masuk dalam pertemuan-pertemuan doa, fellowship. Hal-hal yang membangun kita secara rohani. Saya percaya bahwa tahun-tahun ini kita masuk peperangan rohani yang luar biasa. Ingat, kita udah gak berperang lagi melawan darah dan daging. Yang kita lawan adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara. Yang benar-benar kita harus membutuhkan satu strategi yang khusus, yang luar biasa, yaitu terus hidup intim, membaca firman Tuhan, dan mengerti apa rencana Tuhan hari-hari ini. Kita harus tahu apa yang mau Tuhan buat bagi kehidupan setiap kita. Dalam Roma 13 ayat 11-12 dengan cepat Kak Fik baca, "Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Tuhan bilang hari udah terang. Ini udah mau dekat kedatangan Tuhan Yesus. Terus kalau misalnya kita terus dengan kehidupan kita yang lama, kita nggak berubah, kita nggak menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Bagaimana kita harus berjaga-jaga hari-hari ini? Yang pertama, jangan tidur. Jangan tidur di sini bukan berarti tidur secara fisik gitu loh, no. Tapi rohani kita yang tidur. Apakah hari-hari ini kita kompromi dengan dunia? Apakah hari-hari ini kita kompromi dengan dosa? Kita melupakan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita melanggar apa yang Tuhan tidak perbolehkan dalam firman-Nya yang kudus, firman Tuhan. Dan kita menjadi sama dengan dunia. Ingat, jangan tidur. Mari kita bangun, kita berjaga-jaga hari-hari ini. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. So pastikan rohani teman-teman hari-hari ini tidak tidur. Rohani setiap kita bangun, dibangkitkan kembali. Saya percaya bahwa pandemi ini merupakan recalling bagi setiap kita. Tuhan memanggil setiap kita kembali lagi untuk datang sama Tuhan. Dan Natal tahun ini menjadi momentum spesial bagi setiap kita untuk kita membangun rohani kita yang tertidur, yang suam-suam kuku, untuk kembali bangkit dan menjadi intim lebih lagi sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yaitu kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kalian tahu persis kisah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Di dalam Matius 25, bahwa ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana, minyaknya terisi penuh. Bicara tentang minyak, bicara tentang Roh Kudus, tentang pengurapan. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah hari ini roh itu masih ada dalam kehidupan setiap kita? Ataukah kita seperti dengan 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya kita kehabisan semuanya ketika mempelai pria itu datang menghampiri kita. Natal merupakan sebuah keputusan. Ini satu statement yang Kak Fik dapat ketika Kak Fik Natal
pada kelas 2 SMA. Natal sebuah keputusan. Jadi, kenapa dan bagaimana kita harus berjaga-jaga? Yang pertama tadi, jangan tidur. Pastikan rohanimu bangkit hari-hari ini. Dan yang kedua, yaitu bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita mau cari Tuhan, kita mau jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong hidup kita, juru selamat kehidupan kita. Dan biarlah Natal ini jadi perubahan bagi setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sudahkah kamu berjaga-jaga? Sudahkah kamu siap sedia? Dan apakah kamu sudah melakukan cara-cara untuk berjaga-jaga hari-hari ini, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Silakan tanya ke diri kalian masing-masing. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan beritamu, lihat kau beserta
Teman-teman kaum muda Lewi, kita menghadapi suasana Natal ini tidak seperti biasanya. Kita tahu bahwa situasi di luar sana tidak menjadi lebih baik. Yesus pernah katakan bahwa kedatangan anak manusia tidak disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Tapi dia mengatakan, berjaga-jagalah, hati-hatilah, dan perhatikan masanya. Tadi Kak Vicky dan Bang Leo sudah banyak menyampaikan peringatan kepada kita semua. Siapapun yang ada, yang menonton saat ini, teman-teman muda, ataupun semua jemaat Lewi yang menyaksikan program ini, berjaga-jagalah, karena segala sesuatunya di luar tidak menjadi lebih baik. Lukas 21 ayat yang 10, di sini dikatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Teman-teman, bukankah hal itu sekarang terjadi di tengah-tengah dengan kita? Saya hanya ingin mengajak teman-teman muda, mari berjaga-jaga. Itu beda dengan yang namanya terjaga. Kalau seseorang terjaga, dia hanya sadar. Tetapi kalau seorang berjaga-jaga, dia akan mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang akan dialami. Teman-teman muda, Lukas 21 ayat yang ke-16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bukankah hal itu sudah mulai terjadi saat ini? Berjaga-jagalah, karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dan Kak Adit hanya ingin menyampaikan, setiap daripada kita sekarang ini yang melihat keadaan dunia ini, bangsa melawan bangsa, peperangan di mana-mana, bahkan perbuatan-perbuatan asusila pun merajai di mana-mana. Ini adalah bukti masa, waktu di mana kita harus berjaga-jaga. Sudah sangat jelas bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Mari kita semua mempersiapkan diri. Kita semua mempersiapkan bait ini menjadi bait yang siap. Karena di Lukas 21 dikatakan begini. Ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-36. Tuhan Yesus mengingatkan demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Itu semua adalah pilihan bagi kita. Kita tahu bahwa hari ini bukan hari yang baik. Tapi kita tahu bahwa Tuhan berikan yang terbaik di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, mari kita jaga. Seperti tadi Kak Vicky juga katakan, kita memelihara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kita memelihara minyak yang ada di dalam kita, supaya roh itu terus berkobar di dalam kita. Jadi ada 4 hal di sini yang kita perlu ingatkan. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dikatakan begini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa,
sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Teman-teman, banyak hal dalam situasi yang tidak baik saat sekarang ini, banyak hal yang kita bisa beralasan untuk tetap kita setia, untuk tetap kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu, apakah mungkin teman-teman semua yang sekarang ini ada dan melihat program ini, acara perayaan Natal ini, berkata, Tuhan, dalam situasi sekarang aku mengalami hal yang tidak baik. Orang tua aku di PHK. Aku nggak bisa melanjutkan kuliah dan sekolah karena orang tua aku nggak ada biaya, karena orang tua aku di PHK. Atau bahkan mungkin Tuhan, saat ini Tuhan, aku nggak punya pekerjaan. Aku nggak tahu nasibku akan seperti apa. Aku nggak tahu bagaimana aku melalui semuanya ini. Tapi Tuhan selalu katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Mari teman-teman, kita tahu kita semua saat ini tidak ada di dalam situasi Natal yang baik, yang penuh dengan euforia. Tapi biar saat yang tidak baik seperti ini, itu membuat perbedaan di dalam kita, supaya kita tetap berjaga-jaga. Saya percaya bahwa situasi yang tidak baik ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mendengar setiap keluhan daripada anak-anak-Mu. Engkau mendengar setiap teriakan daripada umat-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah pelepas. Kami tahu Engkau adalah Allah pembebas. Kami tahu Engkau adalah Allah kesembuhan. Hamba-Mu gak tahu setiap keberadaan daripada anak-anak-Mu. Tapi biar hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen. Kami mau berkomitmen untuk menjaga hati kami supaya di hari-hari terakhir ini kami tidak dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri, pesta pora, kemabukan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang dipanggil menjadi saksi-Mu, itu tetap melekat kepadamu. Terus memperkatakan firman iman, terus menyatakan doa-doa pemulihan, terus menyatakan doa-doa kebebasan. Bukan hanya buat kami, tapi buat komunitas kami, buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau, bahkan buat bangsa dan negara ini. Dan kami percaya, kami akan menghadapi suatu yang menggembirakan di hari-hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan permohonan ini. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
koordinator Youth GB Lewi untuk naik ke atas mimbar. Selanjutnya saya undang Kak Lydia selaku koordinator GC GB Lewi untuk naik ke atas mimbar. Lalu saya undang Vanessa sebagai perwakilan Youth GB Lewi untuk naik ke atas mimbar. Terakhir, saya undang Feli sebagai perwakilan GC GB Lewi untuk naik ke atas mimbar. Untuk teman-teman yang di rumah yang sudah menyiapkan lilin, boleh kita sama-sama nyalakan lilinnya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki lilin, boleh kita keluarkan handphone kita angkat, kita nyalakan flash kita bersama-sama. Saya undang teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. All night divine.
Teman-teman, kita sudah dengar pesan-pesan Natal. Dan kakak percaya bahwa di hari-hari ini, seperti yang menjadi tema di perayaan Natal GC dan Youth Lewi, be prepare. Kakak percaya bahwa kalian semua hari-hari ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, Kau melihat taruna-tarunamu Tuhan. Engkau melihat anak-anak mudamu Tuhan. Dan seberapa banyak lagi yang Kau akan pilih di hari-hari ini Tuhan. Mari jadikan mereka semua Bapa sebagai mempelai-mempelai-Mu. Jadikan mereka semua Tuhan sebagai alat-Mu di hari-hari terakhir. Diberkatilah engkau di mana engkau ada bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau di tempat studimu, di tempat kampusmu. Diberkatilah engkau di mana engkau menginjakkan kakimu keluar dari rumah. Diberkatilah engkau pada saat engkau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biar penyertaan, kasih karunia, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua sampai dengan kedatangannya. Maranatha, Tuhan Yesus datang memberkati kita. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang kita telah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru banget ya ibadahnya. Iya, seru banget. Iya, seru banget. Iya, seru banget. Christmas guys. Christmas guys. Merry Merry Christmas. Christmas. Woo. God bless you. God bless you. Bless you. Dadah. Bye. Dadah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kalian semua. Selamat Natal.